Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Agustin Nur Fadila dengan NIM 01121027 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan presentasikan tentang manajemen persediaan. Definisi persediaan. Persediaan adalah stok atau simpanan barang-barang. Biasanya, banyak dari barang-barang yang disimpan perusahaan dalam persediaan berhubungan dengan bisnis yang dilakukannya. Persediaan dapat berbentuk bahan baku yang disimpan untuk diproses, komponen yang diproses, barang dalam proses pada proses manufaktur, dan barang jadi yang disimpan untuk dijual. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi. Tujuan manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah melakukan pengelolaan persediaan dengan tepat sehingga biaya yang dikeluarkan efisien dan di saat yang bersamaan juga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dengan cara selalu memenuhi permintaan. Fungsi persediaan. 1. Memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada perusahaan retail. 2. Memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Contohnya, jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan agar bisa memisahkan proses produksi dari pemasok. 3. Mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. 4. Menghindari inflasi dan kenaikan harga. Jenis persediaan. Demi menjalankan fungsi-fungsi persediaan, perusahaan harus memelihara 4 jenis persediaan. Heiser dan Render 2015, yaitu 1. Persediaan bahan mentah atau raw material inventory, yaitu bahan-bahan yang biasanya dibeli tetapi belum memasuki proses produksi. 2. Persediaan barang dalam proses, yaitu komponen-komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tetapi belum selesai. 3. MRO atau Maintenance Repair Operating, persediaan yang disediakan untuk perlengkapan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi yang dibutuhkan untuk menjaga mesin dan proses tetap produktif. 4. Persediaan barang jadi, barang yang sudah siap dijual tetapi masih merupakan aset dalam pembukuan perusahaan. Biaya dalam persediaan. Menurut Heiser dan Render tahun 2015, ada 3 jenis biaya dalam persediaan, yaitu 1. Biaya penyimpanan atau holding cost. Biaya penyimpanan adalah biaya yang terkait dengan menyimpan atau membawa persediaan selama waktu tertentu. Biaya penyimpanan juga mencakup biaya barang usang dan biaya yang terkait dengan penyimpanan seperti asuransi, pegawai tambahan, dan pembayaran bunga. Banyak perusahaan yang tidak berhasil menyertakan semua biaya penyimpanan persediaan. Konsekuensinya, biaya penyimpanan persediaan sering ditetapkan kurang dari sebenarnya. 2. Biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan mencakup biaya dari persediaan, formulir, proses pemesanan, pembelian, dukungan administrasi, dan seterusnya. 3. Biaya pemasangan atau setup cost. Biaya pemasangan adalah biaya untuk mempersiapkan sebuah mesin atau proses untuk membuat sebuah pesanan. Ini menyertakan waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan serta mengganti peralatan atau alat penahan. Model persediaan. Model persediaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memecahkan 2 permasalahan utama, yaitu 1. Berapa unit barang yang harus dipesan pada waktu tertentu, dan 2. Kapan persediaan tersebut harus dipesan. Underscore DKK dalam Nugroho DKK 2012. Studi kasus tentang metode produksi JIT Kanban dalam mengendalikan biaya persediaan di perusahaan Toyota. Berikut ini ditampilkan beberapa perusahaan Jepang yang telah berhasil dalam mengimplementasikan konsep JIT Kanban dalam sistem manajemen persediaannya. Seperti dilihat pada gambar. 1. Perusahaan Canon, kategori produk, kamera, peralatan kantor, pengurangan persediaan, indeks 100 pada tahun 1976 menjadi 50 pada 1982.
2. Perusahaan Hitachi. Kategori produk peralatan RT, IC, komputer, transportasi industri, Noki, dan lain-lain. Pengurangan persediaan. Indeks 100 pada 1977 menjadi 60 pada 1981. 3. Perusahaan Tokai Rika. Kategori produk komponen mobil. Pengurangan persediaan. Indeks 100 pada 1975 menjadi 35 pada 1976. 17 hari pada 1975 menjadi 6 hari pada 1976. 4. Perusahaan Toyokoku. Kategori produk mobil. Pengurangan persediaan. Indeks 100 pada 1973 menjadi 31 pada 1981. Nomor 5. Perusahaan Yanmar. Kategori produk komponen mobil. Pengurangan persediaan. Indeks 100 pada 1975 menjadi 31 pada 1980. 81 hari pada 1975 menjadi 29 hari pada 1980. Sistem manajemen persediaan yang mengimplementasi konsep JIT dengan sistem Kanban sebagai alat pengendali persediaan berupa stok produk jadi, komponen dan bahan baku merupakan sistem yang akurat dalam mengendalikan biaya-biaya persediaan, yaitu biaya persiapan pemesanan, biaya penyediaan penyimpanan, biaya kehabisan stok, dan biaya yang terkait dengan kapasitas. Dalam melakukan pengendalian biaya-biaya persediaan, terdapat 3 faktor utama yang dipengaruhi oleh sistem manajemen persediaan dengan konsep JIT, yaitu 1. Ukuran lot atau lot size produksi. 2. Waktu penyetelan atau setup. 3. Prosedur dan mekanisme pemesanan atau pembelian persediaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.